warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Eliana Sanjaya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya berasal dari kelas D1 MBR dengan NIM 073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep islamisasi pengetahuan dan konsep islamisasi ilmu ekonomi. Di era globalisasi seperti sekarang ini, telah muncul berbagai perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, ilmu-ilmu tersebut saat ini didominasi oleh peradaban barat, yang tentunya memiliki pandangan hidup yang berbeda dengan pandangan hidup umat Islam. Dalam ilmu yang disebarkan oleh peradaban barat, mengandung nilai-nilai sekularisme. Sekularisme sendiri yaitu pemisahan manusia dari agama atau pemisahan ilmu pengetahuan dari nilai-nilai agama. Hal ini dikhawatirkan akan mengikis dan membahayakan keimanan umat Islam, sehingga mendorong para pemikir-pemikir Islam untuk memaparkan konsep islamisasi pengetahuan. Lalu, apa yang dimaksud dengan islamisasi pengetahuan itu? Jadi teman-teman, islamisasi sendiri dapat diartikan sebagai pengislaman terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, atau dapat didefinisikan sebagai klaim bahwa kita telah melakukan hal yang sejalan dengan hukum Islam. Sedangkan pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, pedoman dalam membentuk tindakan seseorang atau hasil penginderaan terhadap segala sesuatu yang telah terjadi dan dilewati sebagai pengalaman. Jadi, makna islamisasi pengetahuan di sini adalah ilmu yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis serta akal pikiran manusia yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Bahwa inti dari islamisasi adalah kembali pada nilai-nilai agama Islam yang luhur. Kemudian, keprihatinan terhadap umat Islam mendorong para tokoh seperti Muhammad Naqwi Al-Atas dan Ismail Raji Al-Faruqi memaparkan konsep islamisasi ilmu pengetahuan, yang diantaranya adalah menurut Muhammad Naqwi Al-Atas, islamisasi ilmu pengetahuan berarti pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam dan belenggu paham sekuler terhadap pemikiran yang hakiki. Sedangkan yang kedua ada pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi. Al-Faruqi juga menawarkan dua konsep dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan, yakni yang pertama ada tauhid. Al-Faruqi memandang ketauhidan atau keesaan adalah segalanya dan dianggap mampu menghilangkan dualisme dalam menyelesaikan masalah. Jadi, kebenaran bukan bersifat subjektif maupun objektif, tetapi bersifat tunggal. Yang kedua, ada integrasi antara kebenaran Islam dan ilmu pengetahuan dan pemberian ayat-ayat terhadap ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmu pengetahuan di sini kita kenal sebagai kebenaran yang melalui hukum-hukum logika yang dijadikan patokan sebagai tolak ukur standar kebenaran. Sedangkan kebenaran dalam Islam bersumber pada wahyu dan kebenaran akal selagi tidak bertentangan dengan akidah-akidah Islam dalam proses pengolahannya dengan akal manusia. Dasar filosofi dari islamisasi ilmu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada ontologi, atau membahas hakikat kebenaran yang mengacu pada pemahaman Islam tentang penciptaan. Yang kedua ada epistemologi, mengkaji proses memperoleh kebenaran dengan memadukan wahyu dan logika. Yang ketiga ada aksiologi, menilai kegunaan ilmu sebagai sarana ibadah bukan hanya untuk kepentingan duniawi. Islamisasi ilmu membingkai tiga aspek tersebut dengan cara menyelaraskan ilmu modern dengan ilmu Islam, sehingga umat Islam tidak terjebak dalam sekularisme. Selanjutnya adalah islamisasi ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikos dan nomos. Kata oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga. Namun dalam konteks ini ekonomi bukan sekedar rumah tangga suatu keluarga, melainkan suatu desa, kota atau bahkan suatu negara. Dalam bidang ekonomi, islamisasi bertujuan untuk menerapkan prinsip syariat dalam kegiatan aktivitas ekonomi, baik sebagai individu maupun sebagai sistem ekonomi secara keseluruhan. Kemudian, perbedaan ekonomi konvensional dan juga ekonomi Islam dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada sumber. Ekonomi Islam berpedoman pada Al-Quran dan Hadis, misalnya larangan riba yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya mengandalkan akal saja. Yang kedua ada tujuan, berorientasi pada al-falah atau kebahagiaan dunia akhirat, sedangkan pada ekonomi konvensional hanya sekedar keuntungan materi. Yang ketiga ada konsep harta. Dalam Islam, harta adalah sarana menjalankan perintah Allah, bukan tujuan utama.
Sebaliknya, ekonomi konvensional cenderung mengejar keuntungan tanpa memperhatikan nilai etika dan moral. Praktik Islamisasi ekonomi. Sebagai individu, pelaku ekonomi sendiri seperti pedagang memastikan produknya halal, thayyib, dan adil, serta menghindari eksploitasi atau penipuan. Yang kedua ada kelompok. Kehadiran koperasi syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil atau profit sharing sebagai pengganti bunga. Dan bagi pemerintah bisa dengan membuat regulasi untuk mendukung ekonomi syariah, mengawasi praktik yang bertentangan dengan syariah, serta mempromosikan edukasi tentang ekonomi syariah. Islamisasi ilmu pengetahuan termasuk ekonomi bertujuan untuk mengislamkan pelaku ilmu, bukan hanya produknya saja. Ini mencakup pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, sehingga ilmu dan ekonomi menjadi sarana ibadat dan membawa kesejahteraan bersama. Ekonomi dalam Islam bukan hanya sekedar tentang keuntungan, tetapi juga sebagai upaya mencapai keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.